Aduh, so heavy. Hi baby, Hello. are you ready? We are ready for the mission. Yo, where's my mask? We are ready for the mission. Oke guys, jadi hari ini kita mau berangkat ke sebuah kota dan seperti yang jongkok aja. Oke guys, jadi hari ini kita mau berangkat ke sebuah kota seperti yang kalian bisa lihat di judulnya. Kita ada sesuatu mau kasih tahu ke kalian dan ini tuh keputusan besar ya di dalam hidup kita. Dan kita bakal pindah karena ada di title juga kan. Mau pindah ke kota apa, ditonton aja terus nanti kalian tebak sendiri itu kotanya apa. Karena ini masih pandemi jadi kita harus pakai semua masker dan lain-lain, dan syarat-syaratnya kita bakal bawa kalian ikuti vlog kita kali ini, oke? So, let's go. Let's go. Bye bye. Sekarang kita tuh lagi di airport dan kita tuh udah full protection banget sampai sesak napas. Ini our document dan aku bakal tunjukin ke kalian kita tuh lagi antri buat apa. Nggak sinkron. One, Kemana dulu nih? kiri, go. Ini. Eh, hey guys, jadi kita sekarang sudah sampai di kotanya dan mungkin kalian udah bisa tebak ya kita di mana. Jadi kita lagi di Bali. Kita rencana akan pindah ke Bali. Jadi di video hari ini kita bakal share kenapa kita mengambil keputusan ini, dan ya mungkin banyak dari kalian yang kaget gitu ya. Ya kita sendiri juga sebenarnya unexpected sih, ini tuh nggak pernah ada di bucket list atau di goals kita dalam 10 tahun deket ini, nggak pernah ada. Jadi kita bakal cerita kenapa kita mengambil keputusan ini. Oke, jadi aku mulai cerita ya. Awalnya tuh bermula dari COVID. Jadi pas COVID bulan Maret kemarin kan kita sepi job gitu ya, sekitar 1 bulan 2 bulan gitu job kita sepi banget. Ya sampai kayak kita nggak tahu mau ngapain gitu loh di rumah, kayak beneran apa ya, istirahatnya udah sampai kelamaan deh, sampai bosen, sampai kayak aduh nggak ada pemasukan lagi gitu kan. Viewsnya juga rendah. Viewsnya YouTube juga rendah dan AdSense-nya aduh nggak usah di-mention. Nah pas kita lagi free-nya kita tuh mulai bisnis yang namanya Molly's Choice. Mungkin kalian udah tahu karena aku sering banget promo di Instagram aku. Konsepnya udah lama. Iya, konsepnya tuh rencananya udah lama. Itu ide dari suami sih sebenarnya. Iya. Cuman pas pandemik ini kita bener-bener ada waktu untuk kerjain, untuk merintisin. Jadi kita April kita ya udah kita putusin yuk kita bangun bisnis yang selama ini kita nggak ada waktu kerjain, ya udah kita bikin. Tapi bisnis kita tuh base-nya di Jakarta guys, bukan di Batam. Kita tim semua di Batam, tapi bisnisnya di Jakarta dan ada satu staff doang yang handle. Dan selama kita merintis itu banyak banget challenge-nya karena kita kan jauh. Terus juga sekarang dari Batam tuh kalau mau bisnis susah banget, kayak misalnya online shop. Kita mau kirim barang yang bukan jualan aja tuh kena pajak. Pokoknya semuanya kena pajak dan ribet banget. Jadi kayak masa depan untuk online shop di Batam untuk kita pribadi kayak kurang. Nah, tapi kalau misalnya mau pindah ke Jakarta, itu kayak not ready gitu sih. Kayak Jakarta, I think it's not for us gitu. Kayak karena kita punya anak, punya orang tua, jadi kita mau kota yang mirip Batam lah, yang peaceful, yang hidupnya tuh lebih slow, tapi tetap ada sumber daya. Misalnya kita mau bikin produk untuk bisnis dan lain-lain yang bisa lebih menguntungkan dalam karir dan pekerjaan kita. Jadi kita mikirnya Bali gitu kan. Waktu itu kita malam-malam kayak di tempat tidur, cuman ngomong, aduh babe kalau ke Jakarta kayaknya I'm not ready deh. Kita waktu itu udah survei apartemen dan lain-lain. Nah terus aku tuh cuma iseng, kalau Bali boleh deh. Bali kan kita
mirip ya sama Batam gitu kan, cuman ya lebih bagus gitu. Cuman kan mama aku tinggal sama aku, jadi aku sih mikirnya mama aku tuh nggak akan mau karena di Bali nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Kita pribadi, kita tuh suka Bali. Kita sih mikirnya ya mungkin pas tua lah ya, 40-an tahun, 50-an baru pindah. Ya udah, itu cuman dari iseng. Terus pas turun ke bawah kita lagi kumpul family, terus aku cuman iseng bilang, aduh bosan banget, aku pengen pindah ke Bali. Terus cece aku langsung nyahut, yuk pindah yuk. Nggak tahu angin dari mana, mama aku biasa yang selalu menolak dan reject all my suggestion, tiba-tiba dia bilang, mau pindah ya? Oke, gitu kan. Terus besok-besoknya kita suami ke rumah mamanya mertua untuk ceritain ini. Nah, mungkin kamu mau lanjut? Ya, jadi COVID ini benar-benar kayak memaksa kita untuk kayak stop kehidupan kita, rutinitas kita untuk kayak mengevaluasi ya. Jadi tadi Molly singgung dari sisi produktivitas kan, dari bikin konten, terus juga untuk usaha e-commerce gitu kan. Jadi ada satu faktor lagi yang penting untuk saya. Jadi ini nggak banyak orang tahu, tapi di di bulan Maret itu dediku itu masuk rumah sakit 8 malam di tengah pandemik. Bukan sakit corona, tapi dia stroke ringan gitu. Karena komplikasi diabetes yang lari ke saraf, terus ada kolesterol, terus pokoknya komplikasi lah gitu kan. Jadi itu sangat-sangat berat gitu kan. Terus of course ada biaya medis juga. Jadi kita harus tetap produktif dan jaga keluarga. Jadi untuk saya pindah ke Bali win-win karena bisa lebih produktif dan bisa jaga kesejahteraan keluarga, termasuk orang tua saya juga. Jadi kita pindah ke Bali, ke sini, dan saya juga akan membawa orang tua saya ke sini, pemulihan kesehatan juga. Karena waktu stroke itu benar-benar berat. Molly juga di sana ya, dokter bilang dia benar-benar harus jaga dan nggak bisa stres, nggak boleh banyak pikiran, dan harus jaga makan, kesehatan, dan lain-lainnya. Parah sih, di waktu 8 malam itu ada waktu-waktu yang mungkin kita pikir ya mungkin dia akan pindah alamat ke surga gitu loh. Jadi masa-masa itu bener-bener kayak masa tersulit, dan untuk saya pribadi tekanan dari mana-mana. Jadi orang tua lagi sakit, malam harus pergi ke rumah sakit, terus paginya kita harus kerja, tetap produktif, malam jaga orang tua lagi. Jadi kita berdoa lah, aduh Tuhan bantu gitu kan ya. Untuk medis kan kayak susah untuk keluar negeri. Ibuku kemarin berobat di Singapura, terus tahun terakhir 2019 itu di Johor. Tapi sekarang di masa pandemik ini ya nggak bisa keluar negeri untuk berobat gitu. Jadi kita harus cari tempat. Kalau di Jakarta ya mungkin ada, tapi di keadaan pandemik PSBB itu susah juga kita berobat di sana. Dan untuk kayak mental health ya, kayak macet dan lain-lain di Jakarta kayaknya kita belum mampu untuk berobat di Jakarta. Terus kita pikir di luar Batam, di mana ada fasilitas medis yang lebih oke gitu. Dan ternyata di Bali ada rumah sakit yang standar internasional yang punya akreditasi dari Australia gitu loh. Dan ada lebih banyak rumah sakit daripada Batam. Dan untuk kesehatan mental juga itu lebih baik, karena dia nggak boleh kayak terlalu banyak pikiran atau stres gitu lah. Karena dediku udah 65, ibuku udah 60. Jadi udah saatnya untuk kayak transisi untuk istirahat dan untuk pensiun gitu. Jadi kita pindah untuk kesejahteraan keluarga juga. Jadi mamanya Molly akan ikut, orang tua saya juga akan ikut. Nah, jadi planning ke Bali ini sebenarnya apa ya, kita bukan tipe orang yang langsung ambil keputusan kayak oh mau pindah-pindah gitu kan. Tapi kita juga mikir dari banyak sisi. Terus juga kita udah naik keluarga semuanya setuju dan antusias banget. Dan of course kita tuh doa. Kita keluarga tuh setiap minggu ada kayak family altar, jadi kita selalu berdoa. Dan aku di kayaknya hampir 3 minggu pertama ya, itu kan aku juga ada ragunya kayak apakah ini cuman keinginan aku, atau apakah ini cuman kemauan, apakah Tuhan kehendaki atau enggak gitu kan. Jadi aku juga kayak ragu gitu loh. Tapi kayak makin lama tuh makin diteguhkan dari khotbah yang aku nonton. Jadi katanya kalau Tuhan yang mengarahkan, Tuhan akan menyediakan. Dan penyediaannya itu beneran gila guys. Kayak dari rumah yang kita mau, kayak gila. Kita ketemu gitu loh. Kan kita sekali pindah keluarga aku sendiri, maksudnya keluarga yang serumah kan udah 6 orang nih. Jadi kita butuh tempat yang lebih besar, terus aku harus filming dan lain-lainnya. Udah. Jadi dari rumah kita kayak dapat beberapa listing yang oke banget dan harganya sesuai banget gitu loh sama budget kita. Terus dari penyediaan dana, of course kalau rumah kita di Batam gak kejual, aku gak punya uang sebanyak itu untuk beli lagi kan. Tapi tiba-tiba ada
aja yang mau bantu gitu loh. Nah, kita juga doakan selama 2 bulan gitu, dan semakin kesini tuh kayak makin yakin gitu loh, dari keluarga semua kayak makin yakin ini the best decision for us gitu. Yes. Nah, jadi selain dari sisi keluarga itu, kita juga mikirin untuk karir kita ke depan. Seperti yang kalian tahu, aku YouTuber. YouTuber ini kerjanya bisa di mana aja, di kota mana aja. Dan kalau di Bali itu prospeknya jauh lebih bagus karena aku bisa bikin konten travel buat kalian. Konten kita juga bisa lebih diverse, lebih kaya. Teman-teman mau request apa, travel kayak, culinary kayak, tempat wisata, kegiatan itu kita bisa bikin gitu kan. Nah, seperti yang kalian udah dengar, pro-nya itu banyak banget di Bali gitu loh. Kayak bener-bener semuanya hampir lebih banyak pro. Kayak konnya tuh kita belum bisa kepikir ya sisi negatifnya apa gitu kan. Terus juga kita berdua itu suka Bali, dari dulu tuh tiap tahun mesti ke Bali. Jadi kayak we can move to our dream city, ya why not gitu loh. Masih sesama Indo juga gitu kan. Of course Batam ada orang, teman-teman, saudara-saudara kita yang kita akan miss. Mungkin jaraknya akan lebih jauh, tapi lewat teknologi kita masih bisa keep in touch. Nah, jadi itu adalah alasan-alasan kita. Terus juga pertanyaan berikutnya adalah kapan kita akan pindah ke Bali. Sebenarnya awal rencananya tuh tahun depan pas Eden masuk SD, tapi kita percepat. Ya udah deh, kita mikir awal tahun aja. Eden TKB juga. Sekarang kan sekolahnya TKB-nya Zoom juga online. Zoom online kan. Jadi Iya. dia bisa Zoom di mana-mana gitu loh. Terus semua tuh sebenarnya masih dalam kebingungan sampai akhirnya kita ke Bali, kita nyari rumah, kita survei. Lancar. Semuanya lancar banget dan kita udah bikin vlog pisah, itu next episode. Ini episode 1 moving vlog. Nah, jadi setelah kita dapat rumah untuk sewa dan lain-lain, jawaban untuk kapan pindah adalah kita akan pindah ke Bali September ini. Jadi kita akan balik Batam, kita akan kemas-kemas. Nanti September kita akan sewa dulu sambil kita pantau rumah yang kita udah beli. Karena itu masih banyak perlu direnov di interior dan lain-lain. Semua butuh waktu, jadi kita mau sambil pantau. Jadi kita pindah ke sini sewa dulu. Ini apa ya, terkadang aku ngerasa kayak wow, ini kayak agak gila sih, kayak kok mendadak banget, karena semua orang shock, bahkan aku sendiri juga shock. Like aku tuh nggak pernah kepikir mau pindah gitu loh. Cuman ini kayak plan yang mendadak, tapi juga penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget. Kayak lancarnya itu kayak sampai kita kayak wah, aku sudah yakin deh ke Bali, karena bener-bener Terlalu banyak tanda. iya, kayak semua disiapin gitu loh. Kayak Iya. we need this, tiba-tiba datang. Terus kita we need this, tiba-tiba ini datang gitu loh. Berdekatan. Semuanya. Ini benar-benar ini luar kayak- biasa. Ini benar-benar ini kayak ada campur tangan, supernatural. ada campur tangan yang maha kuasa gitu loh. Iya, jadi kayak ya udah deh, kita udah yakin banget sih. Iya. Jadi kita juga akan bikin vlog setiap minggu, perjalanannya. Ya, kita akan bikin dan series perkembangannya. moving vlog, Ya. ya. Terus kalau teman-teman ada request konten apa kita bikin di Ya, Bali, tolong bisa komen di bawah. Oke guys, jadi itu adalah video untuk hari ini. Kita sih seneng banget sih, kayak oh my god, our dreams come true so early gitu kan. Jadi ya semoga kalian excited juga bareng kami, karena we're gonna have a new chapter of life this year. Next year lah, this year juga sih. This ya. year. Ya, jadi can't wait. Ya, bakal sibuk sekali. But yeah, it's gonna be exciting and fun. Okay, thank you so much for watching. Silakan leave your comment below. Take care of yourself. Stay healthy. We love you. Bye. Bye-bye.